Misalnya kita cemas, kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Cuma ya mengganggu kita tiap hari. Nah kalau pikiran kita jernih, kita bisa menegaskan, ngapain aku kok cemas, wong itu belum terjadi, masih besok, masih bisa ya, bisa tidak. Kok aku sepanik itu sekarang. Biar tidak lupa, kita awali dari gangguan jiwa karena humor-humor tadi, cairan-cairan tadi tidak seimbang. Jangan lupa seorang sanguinis yang tadi dominan darahnya itu kalau ekstrim bisa memunculkan pribadi yang hiperaktif, impulsif, dan mania. Jadi wajar saja ada orang ekstrovert, tapi kalau bablas tidak terkendali, ini kan dominan darah yang sifatnya panas tadi, dia akan hiperimpulsif, ngamuan, mania. Makanya dalam bahasa Indonesia kan ada istilah darah muda, darah panas. Itu sebenarnya arahnya ke sini. Karena memang aspek darah itu unsur panas. Jadi kalau kalian merasa, Pak saya kok ngamuan ya Pak, saya kok tidak bisa diam ya Pak saya, ya harus hati-hati, harus siap-siap untuk ngerem. Karena kalau tidak, ya ketemunya itu hiperaktif, impulsif, dan mania. Sementara yang flegmatis tadi yang cenderung tenang, cenderung tidak mudah terpengaruh, dominasinya yang lendir tadi, yang paling bawah, balhom, itu dalam bentuk ekstrim akan melahirkan orang yang apatis, cuek, lamban. Jadi disuruh ngapa-ngapa nanti saja, besok saja. Itu kalau dalam bentuk ekstrimnya ya masalah, jadi orang apatis. Apatis itu sudah tidak percaya lagi apa-apa, sudah cuek total pokoknya. Nah ini kalau dominan terlalu besar aspek flegmatisnya. Kemudian kalau yang terlalu dominan kolerisnya, yang tadi leader tadi, seorang yang ingin dominan tadi, pada akhirnya dalam bentuk ekstrim yang mulai ada disorder, gangguan jiwa, itu biasanya muncul dalam bentuk agresif, antisosial, dan narsis. Jadi orang narsis itu kan ingin tampil terus, ingin dia disebut unggul terus, disebut baik terus. Ada ndak di sini yang tiap hari posting selfie-annya sedang ngapain, sedang apa, sampai temenmu bosen nge-like, bosen jempoli. Jadi kamu khawatir hilang, kamu ada FOMO-nya terus tiap hari tampil. Hati-hati jatuh pada narcissistic disorder. Justru kamu jadinya ndak menikmati hidup. Kamu hidup mengandalkan pengakuan orang, pujian orang. Ini juga masalah, makanya hati-hati. Apalagi ada ciri antisosial, karena tadi orang koleris itu kekurangannya kan sering daya empatiknya rendah. Jadi dia pinginnya maju, pingin sukses, lupa bahwa orang lain mungkin ada situasi-situasi khusus yang tidak sama dengan dirinya. Kemudian kalau yang melankolis, yang dominasi empedu hitam tadi, bentuk ekstrimnya adalah putus asa, cemas, pesimis, overthinking. Nah, dari gangguan-gangguan ini semoga teman-teman tidak ada yang merasa ngalami. Kalau ada, ya berarti gangguan jiwa. Ini bentuknya agak ekstrim. Tidak apa-apa teman-teman, sekali-sekali kalau memang merasa terganggu dengan ini, datang saja ke psikolog, psikiater. Tidak apa-apa, itu bukan aib, ya sama kayak sakit fisik kita nyari dokter, ya sakit mental juga kita cari ahlinya kalau memang sedang gelisah. Kalau sarannya Ibnu Sina apa? Kalau penyakit akibat ketidakseimbangan cairan ini, yang pertama perhatikan dietnya, apa yang harus dimakan, apa yang jangan dimakan. Nanti ada makanan yang sifatnya panas, dingin, lembab, kering.
Nah, itu untuk menyeimbangkan tadi yang dominan apa berarti kurang apa. Ya nanti kapan-kapan kalau ada yang perlu nanti tak kasih apa sih yang kalau dominan sanguinis, flegmatis, koleris, melankolis itu apa yang harus dimakan, dietnya apa. Cuma kalau disampaikan di sini agak bertele-tele karena masih banyak materinya. Kemudian yang kedua, gaya hidup olahraga. Cukup istirahat, cukup. Semoga teman-teman termasuk yang masih sadar olahraga dan sadar istirahat. Kalau olahraga mungkin masih banyak yang suka. Saya olahraga tiap hari Pak, kalau ada siaran langsung sepak bola mesti nonton. Itu namanya bukan olahraga, nonton olahraga. Biasanya yang males olahraga itu kalau ditanya, "Kok kamu olahraga?" Ya sudah, di kampus itu lantai 4 tiap hari saya naik, saya turun, kan itu olahraganya. Mesti gitu kan. Itu alasannya orang males olahraga itu. Baik, ya kalian tetap harus ada olahraganya, ada istirahat. Istirahat juga penting. Semoga di sini tidak banyak yang suka melekan. Ya begadang itu boleh saja, tapi jangan sering-sering. Kalau bisa ya tidak pakai begadang lah kalau tidak terpaksa. Ya kalau yang usia-usia kalian biasanya kan begadangnya kalau sekarang ngafe ya, ngopi atau nonton siaran olahraga, nonton sepak bola gitu ya. Ya enggak apa-apa, cuma jangan sering-sering, nanti ada efeknya pasti. Gaya hidupmu yang enggak sehat mesti ada efeknya. Kemudian emosi. Kendalikan emosi. Stres sekecil apapun bisa mempengaruhi keseimbangan cairan tadi dalam diri kita. Dan yang keempat tentu saja nanti ya kalau memang bermasalah ada obatnya, ada herbalnya, termasuk terapi-terapinya kalau memang sudah sakit. Baik, ini yang berhubungan dengan cairan tubuh atau humor. Sekarang kita lebih dalam lagi. Gangguan jiwa jenis kedua. Kalau tadi karena cairan, kalau ini karena masalah mental. Jadi masalah mental itu apa? Ada 3. Cemas, depresi, stres. Kalian mungkin banyak yang, karena saya kapan itu baca berita, tingkat orang yang mengalami gejala kecemasan itu di Indonesia pesat sekali jumlahnya, peningkatannya. Kalian juga kan sering mencurhatkan overthinkingmu dan lain sebagainya, itu gangguan kecemasan sebenarnya. Solusinya menarik, kata Ibnu Sina, kalau untuk masalah mental yang itu isinya cemas, depresi, stres, lakukan terapi mental juga. Terapi mental itu isinya 3, logika, ilmu, dan filsafat. Menarik ya, terapinya malah isinya belajar semua. Wong lagi stres kok disuruh belajar, itu gimana? Maksudnya apa? Yang pertama, logika itu membantu kita berpikir jernih dan rasional. Misalnya kita cemas, kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan, cuma ya mengganggu kita tiap hari. Nah kalau pikiran kita jernih, kita bisa menegaskan, ngapain aku kok cemas, wong itu belum terjadi, masih besok, masih bisa ya bisa tidak, kok aku sepanik itu sekarang. Ini pikiran yang bisa ngontrol kita seperti itu, logika. Jadi logika membantu kita berpikir jernih. Nah, teman-teman boleh mulai latihan logika, latihan berpikir jernih dan rasional.